Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehat. Alhamdulillah Ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai hari ini. Tujuan saya hari ini adalah mewawancari Ibu tentang kebijakan Ibu dalam mengambil keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik, Boleh ya Bu ya? salah saya. Ya, Bu. Yang pertama Ibu, dalam kasus-kasus yang kita hadapi sehari-hari di sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Bagaimana Bu? Baik, saya jawab. Saya berusaha mengidentifikasi dengan cara memahami dan menjalin komunikasi dengan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, dan perlu adanya pendekatan secara personal ya. Setelah kasus tersebut dapat dipahami, barulah kita dapat memutuskan permasalahan tersebut. Jadi kita dengan adanya personal dan pendekatan begitu Ibu. Ya. Jadi ada tahapannya ya Bu, Ada tahapannya. untuk menemukan suatu kasus permasalahannya di mana Ya, kita harus ke personalnya dulu. Termasuk harus komunikasi dulu ya Bu ya? Iya, gitu komunikasi ya, Bu, dulu, ya. komunikasi ke personal, pendekatan dulu, baru kita memetakan permasalahan tersebut. Begitu. Baik Ibu, terima kasih. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yaitu yang sama-sama benar Bu misalnya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kadang kan seorang pemimpin kadang bingung ya Bu ya untuk mempertimbangkan. Lalu bagaimana nih Ibu tanggapan Ibu? Baik, terima kasih. Selama ini saya menjalankan jalur yang benar ya, dan sesuai dengan aturan, yaitu berpihak pada aturan yang berpusat pada murid khususnya atau pada siswa, mengedepankan kepentingan sesama dan keadilan begitu. Jadi kita harus mengepentingkan keadilan. Keadilan ya Bu. Murid juga perlu ya Bu. Ya, kita tujukan ke murid, pada murid khususnya. Ya, jadi gitu. Berpusat pada murid Pada ya Bu. murid. Oke. Baik Ibu. Lalu adakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur apa yang dapat Ibu lakukan selama ini gitu? Adakah langkah-langkah atau tahapan itu? Terima kasih. Pasti kita buatkan suatu langkah-langkah atau program langkah-langkah ya. Langkah awal yang saya lakukan adalah mempertimbangkan suatu keputusan sebelum keputusan itu diambil atau disepakati. Dalam hal ini saya berpikir untuk berdasarkan pada peraturan yang ada gitu, sesuaikan dengan aturan yang ada, dan berpikir secara kepedulian Ibu. Gitu. Kita peraturan dan kita ada rasa kepedulian ke. Langkah yang kedua, saya melakukan penelusuran. Kita pengen mengetahui gitu kan, dengan pemeriksaan kembali fakta-fakta yang akurat Ibu. Jadi kita setelah menelusuri fakta yang akurat sehingga mendapatkan peluang untuk menemukan solusi yang terbaik gitu ya. Selanjutnya saya membuat keputusan, dan keputusan tersebut pun harus kita tinjau kembali. Setelah kita putuskan, kita tinjau kembali gitu Ibu, untuk meyakinkan bahwa kebenaran itu ada. Jadi setelah kita tinjau, baru kita memutuskan, kita tinjau kembali gitu ya. Walaupun itu sudah ada benar, sehingga keputusan dapat kita pertanggungjawabkan gitu Ibu. Karena keputusan itu asal ada pertanggungjawabannya. Kita bertanggungjawabkan. Iya. Walaupun jangka pendek, walaupun jangka panjang itu harus kita pikirkan. Nanti ada pertanggungjawabannya gitu. Baik Ibu, langkah-langkah yang Ibu tadi katakan sangat bagus sekali dan sangat jelas ya Bu. Tentunya terperinci
Jadi bisa memetakan langsung sampai dengan menghasilkan keputusan yang terbaik ya Iya, Bu. iya, dan dapat Ibu. dipertanggungjawab. Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Baik. Hal yang saya anggap efektif adalah melakukan kebaikan atau jadi contoh gitu Bu. Tauladan dengan menanamkan moral, menanamkan nilai-nilai kebijakan dan etika-etika yang baik. Insya Allah saya bisa mengambil keputusan dengan baik, Ibu. Baik Ibu, Ya. itu adalah yang paling efektif buat Efektif Ibu ya, menjadikan tauladan, menanamkan nilai-nilai nilai-nilai kebaikan ya Bu, kebaikan dan dan moral moral ya. gitu Baik ya. Ibu, sangat jelas sekali. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, Ada terima nggak kasih. Ibu yang menjadi tantangan, Ya. merupakan tantangan Ibu? Hal yang saya anggap menjadi tantangan adalah menentukan keputusan di antara dua pilihan. Karena tidak semua keputusan dapat diambil dengan mudah, Ibu. Iya. Tidak semua dengan mudah ya. Iya. Pastilah ada pro dan kontra gitu. Atau ada saja pihak yang tidak mau menerima keputusan sepenuhnya. Gitu Ibu. Masih banyak ya Ibu Masih ya ada, ditemukan sekolah iya, seperti itu masih ya, ada Bu. pro dan kontra, dan dia tidak mau nerima sepenuhnya, pasti ada itu. Itu tantangan seperti itu. Itu tantangan Ya. ya Bu ya, bagaimana Ibu nanti Ya, mengambil kebijakannya. keputusan Ya, tersebut. pasti. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ya Bu, atau memiliki sebuah jadwal terencana untuk menyelesaikan kasus tersebut? Bentuk atau prosedur apa yang akan Ibu jalankan? Baik. Dalam menyelesaikan kasus ada jadwal atau tidaknya tergantung dari kasus tersebut, Ibu. Ada beberapa kasus yang memang harus didahulukan dan mendesak gitu ya, atau tidak mendesak, maka perlu dibuat jadwal terencana. Tetapi biasanya dominan kasus yang saya hadapi adalah yang mendesak, Ibu ya, yang perlu penanganan lebih cepat gitu Ibu. Ya. Jadi mungkin gini ya Bu, jadinya tergantung kasus itu ya. Tergantung Bu, ya, kasusnya. mendesak atau tidak. Ya, kalau mendesak ya langsung kita tanganin. Kalau masih tidak mendesak berarti kita buatkan program. Jadi diambil gitu. keputusan dengan cepat. Dengan ya, cepatnya. Kalau yang mendesak ya harus mempertimbangkan langkah kita yang cepat. Ya, dengan menggunakan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan, Ibu, iya pastinya ke arah ke sana. Ya baik Ibu. Yang tujuh, adakah Ibu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dapat mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak yang membantu? Ya Ibu? pasti banyak, pasti ada Ibu ya. Jadi seorang yang dapat memahami masalah yang saya hadapi, biasanya saya dilibatkan orang yang terdekat saya, yaitu misalnya wakil kepala sekolah ya, adaptasi membantu saya dan tidak menentu kemungkinan saya juga melibatkan dewan guru Ibu. Dewan guru tergantung kasus tentang apa gitu. Ya, kalau biasanya saya pasti musyawarah ke wakil gitu ya, ke guru-guru yang ada di tempat saya. Jadi harus dilibatkan ya Bu Dilibatkan, ya. semua saya Khususnya libatkan. untuk orang-orang dalam Yang juga. orang-orang ya karyawan-karyawan kita di dalam ya pasti saya libatkan. Pasti dilibatkan. Pasti dilibatkan. Alhamdulillah Ibu ya, Ya, sangat pasti. bagus sekali Ibu. Lalu ini Ibu pertanyaan terakhir Ibu ya. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ada nggak Ibu yang bisa dipetik dari pembelajaran ini? Yang dapat saya ambil dari ini adalah belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, Bu. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, membuat keputusan yang didasari dengan nilai-nilai kebaikan sehingga mendapatkan solusi yang terbaik, gitu Ibu. Dan saya juga mendapatkan manfaat, yaitu menjadikan saya lebih bertindak adil
berjalan sesuai dengan aturan. Baik, Gitu, Ibu, Ibu. sangat Ya, bagus sekali gitu, atas Ibu. penjelasannya. Jadi banyak ya Bu ya pembelajaran yang dapat dipetik ya Banyak. dari keputusan dilema dan rujukan moral ini Iya, Bu. Baik betul. Ibu, terima kasih untuk sharingnya. Semoga sharing kita ini bermanfaat ya Bu Sama-sama, untuk Ibu. berbagi-bagi pendapat atau sharing, dan semoga Ibu sehat selalu. Terima Saya ucapkan kasih. terima kasih Ibu. Sukses ya Bu Iya, Lia. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu Ali? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu Lia. Bu Lia. Iya, alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Ibu, sebelumnya saya minta maaf sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Ibu bisa meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Tujuan saya mewawancarai Ibu adalah terkait dengan pengambilan keputusan Bu, kebijakan-kebijakan yang akan Ibu lakukan dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Itu Bu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Nanti mungkin Ibu bisa membantu atas pertanyaan Mudah-mudahan saya. bisa menjawab. Iya. Bu Lia. Amin. Ya baik Ibu, kita mulai aja ya Bu ya. Baik Ibu. Yang pertama ini Bu, dalam kasus dilema etika dan rujukan moral, ada pertanyaan buat Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang Ibu hadapi yang merupakan kasus dilema etika dan rujukan moral Ibu? Iya, baik, terima kasih Bu Lia. Iya. Menurut saya yang disebut dengan dilema etika ya. Dilema etika itu di mana ada dua kasus, di mana kedua-duanya itu mempunyai kelebihan masing-masing. Iya. Jadi kita harus mengambil satu keputusan di antara dua keputusan yang baik. Iya, iya. Maka disebut dilema ya. Iya. Maka jadi dilema. Nah, sedangkan Rujukan moral. rujukan moral sama-sama juga dua kasus, namun yang satu kasus yang baik ibaratnya ya, yang satu lagi tidak baik. Jadi kita mengambil keputusannya, kalau kita mengambil keputusan baik, ya mungkin baik buat kita dan semua, tapi kalau kita salah mengambil keputusan yang jelek, berarti mungkin akan tidak baik buat kita maupun buat yang lainnya. Buat yang lainnya ya. Jadi mengidentifikasinya dengan cara seperti itu ya Bu ya. Jadi harus selalu dilema etikanya itu seperti apa. Iya. Ini benar lawan benar ya Bu ya, benar tentunya lawan ya, benar. dengan rujukan moral seperti itu. Baik Ibu, lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yaitu yang sama-sama benar kuat gitu ya Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Ibu cara untuk mengambil keputusan tadi, kan bingung. Cukup sulit ya, Bu Lia ya. Iya. Mengambil keputusan yang dimana kedua-duanya mempunyai nilai kebaikan. Saya contoh kasus ketika ini aja deh, yang baru terjadi ingin pemilu ya, di mana sekolah Pak RW dan Ketua KPPS kemarin meminta untuk tempat di sekolah. Awalnya karena katanya yang pemilu tahun-tahun lalu mereka memang menggunakan kelas. Berarti saya kemarin pun mengizinkan dengan kelas di Malakasari 01 dan 04 sama-sama. Nah, namun setelah 2 minggu berjalan ada info dari Sudin kalau tidak boleh menggunakan sekolah tapi hanya lapangan, tidak boleh kelas. Dan pada akhirnya kami kepala sekolah yang sekolahannya diminta untuk ketempatan dikumpulkan oleh Bu Satlak. Akhirnya Bu Satlak meminta kepada kita semua untuk tidak mengizinkan peminjaman di dalam kelas, karena mungkin tidak terjadi di sekolah saya ya hal-hal seperti di sekolah yang lain pernah kehilangan dan segala macam. Nah, itu saya juga cukup dilemanya apa? Kita dengan Pak RW sudah baik.
Dan awalnya pun kita sudah mengizinkan. Nah, balik lagi. Kemarin tuh baru telepon-teleponan lagi. Terus gimana Bu? Udah sama-sama enak lah, dia bilang. Udah hari gini kita pesen tenda di mana? Saya bilang, ya saya juga maunya enak sama Bapak. Tapi balik lagi, saya juga punya pimpinan. Supaya sama-sama enak, ya udahlah Pak. Ya Bapak sebisa mungkin, masa iya nggak dapat tenda ya Bu ya. Kami tetap memberikan lapangan, ditambah selasar, meja kursi silahkan, saya bilang. Kalau misalkan, tapi ini di keep ya Pak, saya bilangnya. Misalkan terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, entah hujan sampai terlalu itu, ya nanti secara mendadak saya mungkin akan mengizinkan, tapi hanya satu kelas, saya bilang gitu, untuk mengamankan aset pemilu itu saja ya Bu ya. Nah, cuman kembali lagi Bu Satlak meminta harus membuat surat pernyataan KPPS itu, harus ya itu tadi, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, kembali lagi kita kan ke Satlak menyerahkan itu. Nah, ya itu saya anggap ya itu tadi dilema ya, di satu sisi kita sudah berteman baik dan memang awalnya memang karena ketidaktahuan aturan ya kan, kita harus tidak mengizinkan kelas, tapi pada akhirnya ya walaupun agak kecewa Pak RW ya, tetap dia kecewa, tapi saya bilang ya Pak, kita kan sama-sama, Bapak punya pimpinan, saya juga punya pimpinan, dimana kita punya tupoksi loyalitas terhadap pimpinan. Akhirnya saya gitu Bu, yang akhirnya dia reda. Sempet keras juga tuh ketua KPPS-nya. Ibu saya laporan, ya silakan aja, kita pun punya dasar, saya bilang. Akhirnya ya dengan seperti itu, ya itu tadi, Bapak loyalitas, saya pun loyalitas terhadap pimpinan, mau bagaimana. Akhirnya ya mengambil satu keputusan, yaitu silakan Bapak menggunakan sekolah, saya kasih lapangan, kasih selasar, bangku kursi silakan. Yang penting jaga kebersihan, kembali lagi karena besoknya kan kita langsung belajar. Itu saya pun ke Bu Satlak tetap membuat pernyataan, tapi dengan tidak ada beban ya kan. Contohnya seperti itulah. Berarti memang Ibu benar-benar mengalami ya Bu, kasus ini memang ada baru ini ya. Dan alhamdulillah Ibu sudah menemukan hal keputusan tersebut ya Bu ya. Di mana harus benar-benar diimbangi dengan rasa mungkin ada kemanusiaan atau keadilan ya Bu ya. Karena teman-teman yang lain pun banyak yang tidak gitu, nggak bisa ya dengan alasan masing-masing kan. Dia tetap ada keputusan, boleh dipakai sekolah, tetapi hanya dipergunakan hanya satu kelas gitu ya, dengan peraturan juga tentunya ya Ibu ya. Baik Ibu, sangat jelas sekali dan terperinci, dan juga ada contohnya yang baru dialami oleh Ibu ya. Lalu selanjutnya Ibu, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ada tidak langkah-langkah atau prosedur? Sebenarnya kalau untuk langkah-langkah yang tertata ya, kita belum ada. Tapi saya ketika menemukan kasus-kasus seperti itu, ya kayak tadi yang saya sebutkan atau sebelum-sebelumnya, biasanya saya kalau sekolah, saya kebetulan di Makassar 01 definitifnya ya Bu ya. Tidak punya wakil kepala sekolah. Kalau ada kita berembuk dulu dengan wakil kepala sekolah. Karena tidak ada, maka saya biasanya dengan yang guru yang kelihatan lebih dapat dituakan, itu dengan guru agama dan juga guru senior. Biasanya itu dulu terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kita diskusikan bersama dengan teman-teman. Namun sudah punya satu masukan lah. Jadi ketika saya mengambil keputusan, tidak keputusan yang sendiri ibaratnya ya Bu ya, yang sendiri, tapi sudah direncanakan terlebih dahulu, tinggal mengeksplor ke teman-teman seperti itu. Bagus sekali ya Bu langkah-langkah yang akan Ibu ambil ya, karena melibatkan banyak orang ya. Tentunya nanti keputusan itu tidak diambil dengan sendiri ya Bu, atas kebersamaan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang paling efektif. Yang paling efektif ya mungkin ketika ada kasus, kita mencari akar masalahnya dulu ya Bu ya.
akar masalahnya apa sampai kasus itu terjadi, kemudian kita memanggil orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut, ya. Tentunya tidak dengan secara bersamaan, pastinya dengan cara terpisah. Nah, setelah kita tahu info dari kedua pihak, baru tadi kita berembuk dengan ya tim lah, ibaratnya ya tim yang ada di sekolah. Setelah itu baru kita cari jalan keluarnya, baru nanti keputusan apa yang akan kita ambil agar tidak menyakiti keduanya lah, sama-sama nyaman dan mengurangi apa ya namanya Bu, kalau yang sama-sama menurut kita baik juga kan, jadi paling tidak mengurangi ketimpangan ya, tidak ada yang merasa sakit hati ataupun merasa benar sendiri mungkin. Nah, ya Bu ya. Jadi mencari akar masalah dulu ya Bu ya. Di sini ya cara yang paling efektif buat Ibu. Oke Bu, di sini ada tidak Bu hal-hal yang menjadi tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sebenarnya apa saja Bu yang dihadapi? Kalau dilema etika ya sebenarnya banyak ya. Banyak tantangannya ya Bu ya. Itu tadi karena kasus dua-duanya itu ibaratnya kita anggap tidak benar juga. Tidak, karena memang ya kita juga memandang itu benar ya kan aturannya. Namun di satu sisi yaitu tadi kita tetap harus mengambil satu sikap ya. Contoh kasus lagi siswa kelas 2 yang kata orang tuanya ditonjok sama kakak kelasnya kelas 6. Tapi si anak awalnya sudah kita panggil dan katanya kena pelipir tembok, kayak apa namanya, meja. Dia nggak mungkin kalau kena pelipir meja sampai biru. Akhirnya dicecer-cecer katanya sama kakaknya kelas 6. Mereka orang tuanya ke sekolah tetap dengan prinsip dia kalau dia sama si kakak kelas 6 ini. Si anak kelas 6-nya ini pun dia kekeh dia tidak melakukan itu. Walaupun sering bercanda, dia hanya mukul paha. Kalau nonjok dia nggak pernah. Dia pun dengan keputusannya, anak ini pun anak kelas 2. Sampai akhirnya dia bilang, kan mamaku sudah bilang itu kena meja. Berbohong lagi kamu. Nah, dia mengintimidasi anak ya. Kita sebagai orang guru lah ya, sebagai guru kan bisa melihat keseharian dua-dua nih anak ya. Tapi biar bagaimanapun dua-duanya siswa kita, masa orang tua harus menekan nih anak kelas 6 mengaku dia salah. Ibu harus katakan itu dia salah. Ya kelas 6 ini, wallahi Bu, saya mati ketabrak. Dia sampai ngomong begitu. Saya tidak melakukan itu. Apa yang harus saya lakukan? Di sini lah ya Bu ya, tantangan Ibu ya. Betul. Itu contoh-contoh yang sulit di sisi mengambil. lain mungkin ini adalah benar. Betul. Ya menurut mereka gitu. Akhirnya saya bilang jalan tengahnya saya tidak bisa juga ngambil keputusan ini kelas 6 salah. Nanti saya akan memanggil psikolog ya Pak. Nah dia sudah Bu, kalau seperti itu mulai besok tolong buatkan surat berhenti anak saya tidak lagi sekolah di sini. Oh ya sudah, itu keputusan Bapak. Iya. Ya. Dia merasa dia lebih, terus yang ini kan orang tuanya juga dipanggil, orang tua si kelas 6 diem aja karena dia ibunya aja, sedangkan dia ibu bapaknya datang. Dan ini pun saksinya banyak anak-anak kelas 6. Saya juga nggak mau nyecer bapak, harusnya enggak juga karena di depan anak-anak juga ya serba salah saat itu. Sampai teman-teman guru pun udah di situ akhirnya satu-satu keluar karena kesel ya. Kesel sama orang tua ini, akhirnya ya sudah. Alhamdulillah dia mengambil keputusan untuk itu. Tapi tetap saya telepon ke psikolog ya. Karena saya sudah janji juga, Pak, saya akan, karena dia nggak mau. Tapi juga psikolognya nggak bisa langsung. Karena penuh, jadi jadwalnya 1 bulan kemudian. Ya sudahlah, dia pun sudah nggak hadir-hadir lagi. Terakhir ngambil itu, untungnya udah selesai ujian ya Bu ya. Jadi ya sudah. Nunggu dia sampai ujian jadi nggak masuk sekolah lagi. Ya sudah, pengambilan keputusannya saya mengambil keputusannya saya bela anak yang mana. Dua-duanya anak saya yang
Yang satu karena sudah merasa dia kelas 6 agak lebih dewasa ya, dia dengan kekeh pendiriannya. Yang kelas 2 masih kelas 2, masih kelas 2, aturan masih orang perlu tua, iya bimbingan kan? Iya. segala. Mau nyalahkan anak ini pun saya Iya. nggak bisa kan. Betul. Dilema etika ya, Betul, Bu. dilema Iya. etika banget. Bagi Ibu luar biasa sekali ya pengalaman ya dan tantangan yang Ibu alami Iya, benar, selama benar. di sekolah menghadapi kasus-kasus ini. Oke Bu, terima kasih. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Kalau yang tata cara yang terprosedur mungkin saya belum buat kali ya, Bu. Mungkin tapi dengan kasus-kasus yang ini mungkin perlu kali ya kita membuat apa namanya prosedur yang jadwalnya, harus kita ya. lakukan jadwalnya. Cuman dengan beberapa kasus yang kita hadapi, saya hadapi, jadi saya memandangnya gimana kasus itu. Ketika kasus itu bisa langsung diselesaikan, ya kita langsung selesaikan. Namun ketika kasus itu tadi setelah mencari akar masalahnya ternyata bukan hanya 1-2 yang terlibat, maka saya harus membuat jadwal dengan Bapak Ibu guru tentunya, mungkin dengan siswa, Psikolog, ataupun kalau perlu gitu ya. betul, ataupun dengan orang tua Iya. ketika memang dibutuhkan. Jadi memang tergantung sih masalahnya tersebut. Kalau bisa langsung diselesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau tidak, ya tadi kita harus hati-hati ya mencari sumber-sumber supaya tidak salah juga mengambil keputusan. Iya, bagus Ibu. Yang Ibu ambil benar-benar memang keputusan yang harus apa ya, yang tidak terlalu mendesak sekali harus Iya, diambil. betul. Jadi memang harus ini ya Bu ya, direncanakan ya segala sesuatunya. Tapi biasanya kan mendominasi kasusnya yang cepat ingin diselesaikan Iya. ya Bu ya. Jadi simpulannya tergantung kasusnya ya, Bu ya. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Baik. Ada nggak seorang orang Bu yang membantu Ibu? Kalau di sekolah ya tentunya teman-teman sendiri ya, Bapak Ibu guru. Ya cuman mungkin tadi yang saya ambil orang yang kira-kira teman yang bisa dulu untuk yang diseniorkan lah ya Bu ya, yang dituakan. Tapi bukan berarti orang itu tua. Di saya muda-muda semua kebetulan, yang senior udah nggak ada Bu. Iya. Lahirannya 90 semua. 90 semua. Tapi alhamdulillah masih ada lah ya teman kayak Pak Sofyan. Saya kebetulan dia guru agama, namun mungkin karena latar belakang dia di lingkungan rumahnya juga termasuk ustadz lah ya. Ustadz, ya. Jadi lebih apa ya, lebih bisa memandang baik. Jadi itu biasanya yang saya ajak ngomong terlebih dahulu. Nah kemudian baru teman-teman yang senior lah, baru guru-guru yang lebih senior. Nah setelah itu kembali lagi biasanya kalau untuk ke masyarakat, kalau ke orang tua saya minta bantuan komite. Komite biasanya kan di dalam kelas ada tuh yang orang tua yang dipercaya dengan orang-orang kelas di dalamnya ya. Itu biasanya itu saya. Kalaupun tidak bisa terselesaikan juga, yang tidak mau kita ke pengawas. Ke pengawas sampai ke satlak sudah pernah juga sih saya ngelakuin. Berarti memang Ibu harus ada yang membantu ya Bu, seseorang betul. Ya, untuk mungkin apakah sifat kali ya, sifat saya yang memang sulit mengambil keputusan, mungkin Bu, sifat saya aslinya itu tidak bisa mengambil keputusan langsung gitu, takut salah. Jadi ya mungkin jadinya seperti itu. Ya, mungkin bisa juga Bu, jalan baik juga Bu, harus ada seseorang yang harus bisa membantu Ibu untuk memahami sebuah kasus. Mungkin ya Bu mungkin ya. Baik Ibu, sangat jelas sekali ya Bu. Ini pertanyaan terakhir Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ada yang dipetik Bu dari pembelajaran? Yang saya petik dari setiap kasus-kasus dilema etika, tentunya tadi setiap ada masalah tidak bisa saya mengambil keputusan sendiri.
harus melihat latar belakang dari kasus tersebut, kemudian mengajak orang-orang tertentu yang kita percaya tentunya, kemudian memanggil juga, bukan memanggil ya, mencari orang yang bisa kita tuakan lah ya, untuk biasanya berbagi apa sih namanya Bu, untuk Berbagi, kadang kita sharing. sharing dulu kalau keputusan yang ini mau saya ambil bagus tidak, atau sudah tepat belum. Iya. Nah, hal yang seperti itu sih yang untuk kasus-kasus itu yang bisa saya petik. Kalau mengambil langsung tentunya pasti ada yang tersakiti lah. Iya, betul. Iya, pasti ada yang tersakiti. Iya. Baik Ibu, jadi banyak ya Bu pembelajaran untuk kasus dilema ini buat diri kita juga Betul. sendiri ya Bu ya. Benar. Karena untuk segala sesuatu pengambilan keputusan itu harus didasari dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu. Kebajikan, Tentunya. Dengan melihat sisi atau karakter dari Iya. semua orang ya Bu ya. Betul. Baik Ibu, alhamdulillah sharing kita hari ini enak sekali Bu. Berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan, dilema etika dan wujudan moral. Semoga wawancara ini bermanfaat ya Bu, bagi Amin. saya, bagi Bagi Ibu, saya, iya jadikan juga. pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih banyak Sama-sama, ucapkan Bu, untuk ya. meluangkan waktunya. Semoga kita bisa dapat ketemu lagi ya Bu ya. Amin, iya. Ya, salam sehat selalu buat Ibu. Sama-sama Bu, Terima ya, mudah-mudahan kasih. sukses dan cepat selesai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.